Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya dalam mengerjakan segala aktivitas. Kembali lagi bersama saya Safira Amelia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2188201014. Pada video kali ini, saya akan membahas materi-materi mata kuliah linguistik umum untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik umum yang diberikan oleh dosen pembimbing Bapak Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan. Apa saja sih materi mata kuliah linguistik umum? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebelum kita memasuki materi-materi yang ada di linguistik umum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu linguistik. Jadi, linguistik adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mengandung makna yang tujuannya menyampaikan informasi. Ternyata ada 3 tahap pengembangan ilmu. Apa saja sih? Yang pertama ada spekulasi, artinya itu menduga. Jadi, mengira-ngira tanpa didukung oleh bukti dan dilaksanakan tanpa prosedur. Yang kedua ada observasi. Setelah tahap spekulasi, yang kedua tahap observasi atau mengamati ilmu tersebut. Nah, yang ketiga perumusan teori yang nanti akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Next ya. Nah, kemudian ada subdisiplin linguistik berdasarkan objek kajiannya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada linguistik umum dan linguistik khusus. Jadi, linguistik umum merupakan linguistik yang kajiannya secara umum, sedangkan linguistik khusus itu yang objek kajiannya secara khusus. Nah, poin nomor 2 ada linguistik sinkronik dan diakronik. Nah, jadi kalau linguistik sinkronik itu disebut juga deskriptif di satu masa dan satu bahasa. Nah, jika yang linguistik diakronik itu dikaji di beberapa masa yang tujuannya sebagai bahan perbandingan dari masa satu ke masa yang lain. Nah, poin nomor 3 terdapat linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro itu hal yang ada di dalam bahasa tersebut. Contohnya, fonologi, semantik, sintaksis, wacana, pragmatis. Nah, jika linguistik makro itu terdapat di luar bahasa, seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, budaya, psikolinguistik, dan sebagainya. Next, kita bahas mengenai hakikat bahasa. Apa sih hakikat bahasa itu dan apa saja? Nah, jadi bahasa itu memiliki hakikat atau ciri-ciri. Jadi yang pertama, bahasa itu merupakan sistem. Jadi bahasa itu diatur, memiliki unsur-unsur yang teratur menurut pola SPOK. Kemudian yang kedua, bahasa itu sebagai lambang. Ketiga, bahasa merupakan bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Jadi setiap bahasa pasti memiliki makna. Terus kemudian yang kelima, arbiter, yaitu suka-suka, bahasa itu suka-suka. Kemudian selanjutnya bahasa itu konvensional atau kesepakatan. Kemudian bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu universal, dimengerti semua orang, menyeluruh, bahasa
dinamis, bahasa itu manusiawi. Ada yang namanya bahasa dan faktor luar bahasa, atau juga ini termasuk dalam linguistik makro. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, terdapat masyarakat bahasa, dan yang kedua, variasi dan status sosial budaya. Di masyarakat bahasa ini dibedakan menjadi dua, terdapat masyarakat bilingual dan masyarakat multilateral. Jika masyarakat bilingual itu kelompok bahasa yang menggunakan satu bahasa yang telah disepakati. Sedangkan masyarakat multilateral itu kelompok bahasa yang menggunakan banyak bahasa yang digunakan. Kemudian terdapat variasi dan status sosial budaya. Terdapat dua, ada variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. Nah, karena tadi terdapat variasi bahasa dan status sosial, jadi kita hendaknya memperhatikan beberapa hal ketika dalam berbahasa. Yang pertama itu ada setting dan scan. Artinya ketika kita berbahasa itu kita wajib mengetahui waktu dan tempat terjadinya percakapan. Jika kita berada di suatu pasar, hendaknya kita berbahasa seperti apa yang dilakukan dalam kegiatan pasar tersebut. Jika kita berada di lingkungan sekolah, hendaknya kita berbahasa menurut bahasa lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, yang kedua ada partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam percakapan atau bisa dibilang audiens. Jadi kita harus perhatikan juga orang yang kita ajak berkomunikasi. Yang ketiga ada ends, yaitu maksud dan hasil percakapan atau tujuan berbahasa itu apa. Kemudian yang keempat ada age sequences, itu bentuk dan isi percakapan bagaimana hendaknya harus baik, sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan seseorang. Next. Kemudian ada key. Key ini kunci ya. Artinya cara dan semangat dalam melaksanakan percakapan. Jadi dalam berbahasa juga kita harus semangat dan menggunakan cara agar berbahasa kita itu lebih aktif, produktif, efektif. Kemudian ada yang namanya instrumentalis, yaitu jalur percakapan. Apakah kita berbahasa menggunakan bahasa tulis atau bahasa lisan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada genres, yaitu kategori bahasa yang digunakan. Apakah bahasa resmi ataukah non-resmi. Ketika kita berbicara kepada audiens yang bersifat resmi, hendaknya kita menggunakan bahasa resmi. Tetapi misal ketika kita berbahasa di tempat-tempat umum seperti di pasar, itu boleh kita menggunakan bahasa non-resmi. Kemudian terdapat materi kontak bahasa. Jadi kontak bahasa itu merupakan bahasa yang saling pengaruh antara dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa karena penutur berbagai bahasa tersebut sering berinteraksi. Jadi kontak bahasa ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama ada interferensi, yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang sedang digunakan. Misal ketika kita berbicara bahasa Indonesia, kemudian terdapat masuknya bahasa daerah ke dalam bahasa kita, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 ada integrasi atau unsur-unsur yang berintegrasi telah disesuaikan baik lafal, ejaan maupun tata bahasa sehingga memerlukan waktu yang lama. Yang awalnya tadinya
tidak diakui, lama-kelamaan berintegrasi sehingga telah disesuaikan baik kata bahasa, lafal, ejaan sehingga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada alih kode, yaitu beralihnya kode satu ke kode yang lain. Artinya beralih bahasa satu yang sedang digunakan, kemudian beralih ke bahasa yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada campur kode. Ini biasanya terjadi tanpa sebab atau alasan. Jadi misal kita sedang berbicara bahasa Indonesia, kemudian kita campur berbahasa Inggris tanpa sadar seperti itu. Next. Terdapat klasifikasi bahasa. Jadi karena banyaknya penggunaan bahasa dan banyaknya etnis yang berbeda-beda, jadi bahasa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada pendekatan genetis. Artinya, pendekatan ini dilakukan dengan melihat garis keturunan, berasal dari yang lebih tua, kemudian pecah menurunkan 2 bahasa baru. Kemudian yang kedua ada pendekatan tipologis, yaitu dilakukan berdasarkan kesamaan tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa seperti mengenai bunyi, morfem, frasa, kalimat, sehingga dapat dilakukan di semua tata bahasa. Kemudian yang ketiga ada pendekatan areal, yaitu adanya hubungan timbal balik antara bahasa satu dengan yang bahasa yang lainnya dalam satu area tanpa memperhatikan ada tidaknya kekerabatan kedua bahasa tersebut. Kemudian kita masuk ke relasi makna. Ternyata ada beberapa relasi makna dalam bahasa Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada sinonim, artinya persamaan makna. Jadi jika teman-teman mengira bahwa sinonim itu adalah persamaan kata, itu salah ya teman-teman. Karena sinonim ini memiliki arti persamaan makna, bukan persamaan kata. Kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Jadi sinonim ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan adanya sinonim. Yang pertama itu faktor waktu, contohnya pada kata hulu balang dan komandan. Biasanya hulu balang ini digunakan pada masa yang lalu, sekarang itu digunakan bahasa yang komandan seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor tempat dan wilayah. Contoh, beta dan saya. Jika beta digunakan pada tempat dan wilayah tertentu, sekarangnya itu menggunakan kata saya. Kemudian yang ketiga, faktor keformalan. Contohnya duit dan uang. Itu memiliki makna yang sama, namun duit itu merupakan kata non-formal dan uang merupakan kata yang formal. Kemudian yang keempat, ada faktor sosial, contohnya bibi dan tante. Biasanya ini mempengaruhi faktor sosial ya, antara bibi dan tante. Biasanya bibi itu digunakan di yang daerah, sedangkan tante ini yang biasa digunakan di perkotaan. Kemudian yang kelima, ada faktor bidang kegiatan. Contohnya matahari dan surya. Kemudian itu bidang kegiatan tertentu. Jika matahari itu digunakan di sehari-hari, tetapi kalau surya itu biasanya digunakan di ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ada faktor nuansa makna. Itu kata-kata yang berbeda namun memiliki nuansa makna yang sama, seperti melihat, melirik, menonton, mengintip. Kemudian contoh lain ada misal
meninggal, mati, tewas, wafat, gugur, itu memiliki satu makna. Yang kedua itu antonim atau lawan kata. Antonim ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama bersifat mutlak. Jadi ini kata maknanya sifatnya mutlak. Contoh hidup, lawan katanya mati, itu mutlak. Kemudian yang kedua itu bersifat relatif. Contohnya kaya, miskin, cantik, jelek, itu relatif. Kemudian yang ketiga bersifat relasional atau memiliki hubungan. Contoh menjual, membeli, memberi, meminta. Ada hubungan timbal balik. Yang keempat bersifat hierarkial, yaitu memiliki turunan lagi atau pilihan lain. Contohnya Januari, Februari, dan sebagainya. Next ada yang nomor 3, polisemi. Polisemi ini adalah sebuah kata atau ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kepala. Jika teman-teman dikasih pernyataan kepala, apa yang teman-teman pikirkan? Pasti ada yang berpikiran kepala itu bagian tubuh manusia yang paling atas. Ada juga pimpinan atau ketua, ada juga bagian yang berada misal dalam daftar itu. Nah, jadi ini namanya polisemi, memiliki makna yang lebih dari satu. Next. Kemudian ada homonim, yaitu suatu kata atau ujaran yang memiliki makna berbeda namun memiliki bentuk ejaan yang sama. Contoh, pacar. Pacar bisa memiliki arti kekasih dan bisa memiliki arti hiasan kuku. Next. Yang kelima, terdapat homofon, yaitu kata atau ujaran yang memiliki kesamaan bunyi tanpa memperhatikan tulisan atau ejaan. Jadi pelafalannya itu sama, tetapi tulisan atau ejaannya itu berbeda. Contoh, bank dan bank. Bank merupakan lembaga keuangan dan bank sebagai panggilan untuk kakak laki-laki. Contoh lain, rok. Rock itu bisa pakaian, bisa juga aliran musik. Next. Yang keenam ada homograf, yaitu kata atau ujaran yang memiliki ejaan yang sama tetapi memiliki pelafalan dan makna yang berbeda. Contoh, apel itu buah dan apel itu kumpulan. Ada juga teras itu bagian rumah dan teras itu inti. Masih banyak ya contoh lain. Next. Kemudian yang ketujuh ada hiponimi yang memiliki arti hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Jadi hiponimi ini merupakan suatu ujaran di mana ujaran tersebut ini maknanya tercakup dalam ujaran lain. Contohnya, mawar, melati, tulip, lili itu merupakan hiponimi dari bunga. Bunga ini hipernim. Contoh lain, misal kucing, ayam, semut, gajah itu termasuk hiponimi yang hipernimnya hewan. Seperti itu. Yang kedelapan, ambiguitas atau ketaksaan, yaitu suatu kata atau ujaran yang mempunyai lebih dari satu makna. Contoh, buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Nah, yang kalimat pertama, buku sejarah baru, artinya buku itu ada di sejarah baru. Kemudian yang nomor 2 ada buku sejarah baru, artinya buku sejarah itu masih baru. Next, yang ke-9 redundansi, yaitu suatu ujaran yang memiliki makna berlebih-lebihan. Contoh, dia sangat cantik sekali.
itu memiliki makna berlebihan. Data yang digaris bawahi itu sekali itu bisa dihilangkan, jadi menjadinya dia sangat cantik. Nah, masuk ke materi baru ini semantik. Apa sih semantik itu? Jadi semantik ini adalah ilmu yang objek kajiannya adalah makna dari sebuah ujaran atau kalimat. Jadi jika kita membicarakan tentang semantik, otomatis kita membicarakan mengenai makna. Ini ada ragam makna. Jadi ada beberapa ragam makna, ada makna leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif. Makna leksikal itu adalah makna yang berdasarkan kosakata. Makna yang nyata. Kemudian ada makna gramatikal, yaitu makna yang berdasarkan hubungan dalam struktur gramatikal. Jika makna leksikal ini memiliki contoh, misal mendefinisikan sebuah benda atau seseorang. Sedangkan gramatikal itu penyelidikan maknanya berdasarkan hubungan dalam struktur gramatikal. Kemudian terdapat makna denotatif, yaitu berhubungan dengan makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotatif itu makna yang tidak sesungguhnya atau makna itu kias. Sekarang kita masuk ke kalimat. Apa sih kalimat itu? Nah, jadi kalimat ini merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jadi di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis kalimat. Kita bahas satu-satu. Ada kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat saja. Kemudian, kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubah pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, kemudian penginfeksian, pelepasan, atau penambahan. Kemudian terdapat kalimat tunggal dan non-tunggal. Maksudnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jika kalimat tunggal itu merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna utuh dalam ujaran tersebut. Sedangkan kalimat majemuk itu merupakan kalimat yang memiliki dua pola atau lebih sebagai hasil perluasan atau penggabungan kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal itu adalah kalimat satu rangkaian, sedangkan kalimat majemuk itu gabungan dari dua kalimat tunggal atau beberapa kalimat tunggal. Kemudian terdapat kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yakni bisa terdiri dari subjek dan predikat, atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu, misal disertai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat saja. Masih ada ternyata ada kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan verb, bisa adjektif, kata sifat, kata keterangan, kata benda, noun, dan sebagainya. Kemudian kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas merupakan kalimat lengkap
subjek predikat yang dapat diletakkan dalam paragraf tanpa bantuan kalimat lain untuk menjelaskan, sedangkan kalimat terikat ini adalah klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap atau terikat kata satu dengan kata yang lain. Sampai sini dulu materi yang bisa saya jelaskan mengenai linguistik umum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penonton yang telah menonton video kali ini, dan terima kasih kepada Bapak Windo Diki Irawan karena sudah memberikan tugas ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan dalam saya menjelaskan materi-materi linguistik umum karena saya di sini masih belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.